Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya akan mengenalkan sebuah video tutorial terkait template otomatis dan aplikasi Zotero yang akan membantu teman-teman semua untuk pembuatan makalah. Baik, kita langsung saja. Jadi saya sudah membuatkan sebuah template untuk makalah ataupun skripsi. Nah, di sini sudah tersedia semuanya. Nah, untuk mempercepat pencarian daripada harus scroll ke bawah, nah yang dilakukan adalah klik view, kemudian navigation pane, klik di bagian ini. Nah, Anda akan langsung saja bisa menuju halaman yang Anda mau. Tinjauan teoritis, tujuan, surveillance, daftar pustaka, langsung, tanpa harus scroll ke bawah atau ke atas. Nah, bagaimana cara menggunakan template ini untuk pembuatan makalah Anda sesuai dengan topik yang mau Anda buat? Misalnya, kita masuk dulu ke daftar isi. Di daftar isi hanya ada bab 1, bab 2, bab 3. Misalnya kita mau menambahkan bab lagi. Saya contohkan, jadi misalnya mau menambahkan bab lagi, jangan lupa ini di-enter dulu sampai ke bawah. Jadi kita harus menambahkan subbab. Posisi harus di bawah, di sudut kiri, cursornya, kemudian klik layout, klik break, kemudian ambil next page. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena setiap judul bab itu harus halamannya berbeda, sectionnya berbeda. Itu membedakan dia halaman awal subbab di tengah, kemudian untuk halaman selanjutnya itu di kiri, di kanan atas. Baik, kita mulai untuk membuat ini bab 2, kita mulai untuk membuat judul bab baru. Misalnya metodologi penelitian. Bagaimana cara membuat dia menjadi sebuah bab? Kita blok, kemudian ambil di kotak ini. Kotak ini berfungsi untuk menambahkan segala hal terkait dengan makalah, judul, gambar. Nanti saya akan satu persatu jelaskan. Ini karena dia merupakan bab, Anda pilih yang di sini, heading 1, bab. Akan secara otomatis dia menjadi bab. Bisa dilihat di kolom sebelah kiri. Kemudian, karena sebelumnya bab dan judulnya itu di bawah, maka kita akan melakukan hal yang sama. Caranya adalah klik shift, kemudian enter. Nah, dia akan turun ke bawah. Jangan Anda lakukan enter saja, karena kalau enter saja dia akan menambahkan sebuah bab baru lagi. Nah, seperti itu. Ya, kliknya shift enter. Baik, selanjutnya untuk judul-judul subbab, misalnya pada metode penelitian ini adalah desain penelitian. Ini contoh ya, ini sesuai dengan apa yang mau teman-teman buat pada makalah atau skripsinya. Silakan ketik masing-masing sesuai judul subbab masing-masing. Definisi. Sudah, jangan lupa ini harus rapat semua ke atas karena untuk tersusun rapi nantinya. Lanjutkan blok. Kemudian karena ini subbab, jadi yang dipilih adalah heading yang kedua. Klik heading kedua. Jadi dia akan membentuk sebuah subbab. Di sini sudah terlihat ya, dia akan mengikuti babnya. Karenanya babnya bab 3, maka ini 3.1, 3.2.
Kalau bab 2, 2.1. Kemudian misalnya kita mau menambahkan di bawah subbab lagi. Misalnya populasi dan sampel. Itu populasi. Ini berlaku ke semua bab ya, bukan hanya di bab 3. Ya, jadi di blok, kemudian kita pilih yang ini, heading 3. Akan otomatis dia menjadi bab di bawahnya lagi. Tinggal Anda tambahkan saja populasi dalam penelitian ini adalah, nah silakan Anda tambahkan seperti itu. Seluruh paus misalnya. Nah, bla 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 bla. Nah, begitupun untuk sampel, begitupun untuk desain penelitian. Silakan Anda tambahkan apa yang menjadi kalimatnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Tadi di daftar isi tidak ada bab 3 untuk metode penelitian dan juga tidak ada tambahan-tambahan ini. Sekarang kita langsung lihat, klik kanan di bagian sini, kemudian update field. Nah, karena kita menambahkan bagian-bagian bukan hanya nomor halaman saja, maka yang diklik itu adalah entire table. Kecuali kita melakukan penggeseran perubahan terhadap bab-babnya, misalnya kita karena ada penambahan paragraf, makanya ada enternya, jadi itu akan mengubah nomor halaman, mungkin cukup di update page number saja. Tapi kalau Anda menambahkan subbab, bab, dan yang lainnya, itu entire table. Klik OK. Nah, sudah terlihat ya, semuanya yang tadi sudah ada. Ini sangat memudahkan sekali. Anda tidak perlu lagi membuang-buang waktu atau menghabiskan waktu hanya untuk melakukan penyusunan ini. Cukup sekarang Anda itu fokus kepada kontennya saja, apa yang menjadi fokus dalam pembuatan makalahnya. Misalnya bukan penelitian, apa makalahnya itu, judulnya misalnya konsep dasar epidemiologi, ya cukup itu saja yang kalian pikirkan, tidak lagi memikirkan penyusunan yang membuang waktu seperti ini. Ini sangat memudahkan. Selanjutnya, misalnya mau menambahkan daftar tabel sama daftar gambar. Ini berlaku jika dalam makalahnya itu ada tabel sama gambar. Kalau tidak ada, silakan ini dihapus saja, tinggal blok hapus, blok hapus. Kemudian naikkan, kemudian ini akan otomatis naik ke atas. Nah, ini saya contohkan misalnya kita mau membuat daftar tabel. Misalnya tabelnya itu ada di bawah ini. Silakan insert dulu tabelnya, terserah Anda mau mengambil tabel yang sudah ada di kolom lain atau di mana, atau buat sendiri, bebas. Diatur ini ya, nanti diatur sesuai dengan ketentuan. Buat dulu judul tabelnya. Jadi kalau pengaturannya, tabel itu selalu judulnya itu di atas. Jadi misalnya judul tabel ini definisi operasional variabel. Ini misal ya, ini sesuaikan saja. Nah, pada paling kiri judul tabel itu ditaruh cursor, kemudian ambil reference. Selanjutnya insert caption. Nah, karena ini masih gambar, jadi di kotak label ini kita pilihnya tabel, karena ini tabel. Klik OK. Nah, dia akan otomatis tabel 3.1, yaitu tabel pada bab 3 dan tabel pertama 3.1. Kemudian karena ini belum sesuai font dan ukuran fontnya, kita lakukan blok. Acuannya lagi-lagi ke bagian sini. Nah, ambil yang ini, gambar dan tabel. Klik saja. Nah, dia akan menyesuaikan. Dia akan ke tengah, kemudian juga font sama ukurannya akan sesuai. Kita lakukan contoh lagi, misalnya di mana ya? Misalnya saya mau buat di sini. Di sini ya, ini beda bab. Nah, nanti Anda akan lihat sendiri.
misalnya ini adalah tabel, saya bikin tabel baru ya. Misal, lakukan hal yang sama, ambil reference, kemudian insert caption. Nah, karena ini memang tabelnya ada di bab 2, jadi dia tabel 2. Karena ini tabel yang pertama di bab 2, jadi tabel 2.1. Nah, lakukan hal yang sama, bold, kemudian blok maksud saya, kemudian ambil gambar dan table. Nah, otomatis. Nah, selanjutnya misalnya mau membuat gambar. Ini dilakukan dulu kalau sebaiknya itu Anda lakukan dulu pengisian untuk semuanya, baru terakhir pergi ke daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, agar tidak bolak-balik. Nah, ini di bagian survei misalnya kita mau bikin gambar. Jadi, terserah gambarnya diambil dari mana. Ini saya hanya mencontohkan, misalnya gambar yang saya ambil itu, ini contoh ya. Nah, kalau digambar, tulisan judulnya itu di bawah. Kalau pada tabel itu di atas, gambar di bawah. Ini misalnya siklus kehidupan nyamuk, misalnya nyamuk, Aedes aegypti, aegypti, aegypti. Nah, hal yang sama silakan dilakukan. Cursor itu di paling kiri, kemudian ambil reference, ambil insert caption. Karena ini gambar, jadi Anda harus pilih yang di kotak label ini adalah gambar. Kalau dia grafik, nanti pilih lagi grafik. Ini semua ada di sini, gambar. Nah, dia akan menyesuaikan, kemudian klik OK. Nah, hal yang sama terjadi, dia kembali ke font yang berbeda dengan yang seharusnya. Caranya sama seperti tabel, di blok, kemudian ambil ini, klik gambar dan table. Dia akan menyesuaikan. Nah, mari kita balik ke bagian daftar table. Nah, ini karena memang belum, jadi tinggal update field. Klik kanan update field, dia akan muncul sesuai ya. Klik sini, dia ada. Kemudian tabel definisi, jadi sesuai. Kemudian daftar gambar. Tadi gambar yang kita buat hanya satu. Klik kanan lagi, update field. Dia akan muncul. Jadi segampang itu dan semudah itu. Nah, ini kalian tidak perlu lagi ketik manual, misalnya gambar 2.2, kemudian diketik satu-satu, kemudian dibuatkan, atau ada cara yang otomatis juga yang untuk membuat titik-titik ini, tapi itu sangat buang-buang waktu. Menurut saya kita harus lebih fokus ke konten saja, tidak fokus menyusun ini lagi. Nah, saya rasa untuk ini ada lagi tambahan satu lagi. Jadi untuk di bagian sini ada misalnya kalau skripsi itu menambahkan bagian abstrak. Nah, jadi misalkan Anda mau menambahkan abstrak eh, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan. Ini misal ya, contoh. Nah, sebelumnya ini dibuatkan dulu. Nah, karena ini merupakan judul pada setiap halaman, judul besar, maka dia itu termasuk ke dalam heading. Jadi kita klik dulu. Nah, dia akan membentuk bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bagaimana kalau dia ini bukan merupakan ini bukan merupakan bab, tapi dia hanya halaman saja. Jadi kita hapus dulu. Nah, tinggal diklik di bagian sini, kemudian di lab. Nah, kemudian dia dipindahkan lagi ke tengah. Nah, ini boleh Anda mau enter ke bawah, karena ini kan satu halaman ya. Nah, untuk bagian ini, sebelum bab itu kan semua nomor halamannya itu Romawi.
Nah, Anda tidak perlu melakukan perbedaan section karena dia semuanya di tengah halamannya, tidak ada yang berbeda. Jadi cukup di enter saja. Enternya jangan di bagian sini. Jangan pernah meng-enter itu di dekat sini, tapi di atasnya. Agar dia tidak, kalau dilakukan enter di sini, dia nanti akan spasinya jauh. Oke, nah sudah. Kita masuk lagi ke bagian daftar isi tadi, kemudian klik kanan, update field, insert table. Dia akan menambahkan secara otomatis. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana jika di dalam ininya kita tidak ada, dalam makalah tidak ada, tadi saya melakukan kesalahan karena saya enternya di sini, jadi dia bisa dilihat ya jauh spasinya. Nah, kita dari atas enternya. Belum. Belum lagi. Nah, ataupun halaman selanjutnya. Nah, ini sepertinya ada perubahan halaman, jadi kita nanti akan melakukan di daftar isinya itu hanya update field-nya itu number. Jadi dilihat di sini 33 ya. Klik OK. Nah, akan berubah. Baik, untuk terakhir itu misalnya kita mau menyusun sebuah paragraf. Jadi saya contohkan dulu kalau saya paragraf ini awalnya tidak tersusun dengan baik. Misalnya penulisannya seperti ini, fontnya juga misalnya adalah 7,5 ya. Misalnya kita mengambil dari mana, tapi jangan lupa ini untuk diparafrase terlebih dahulu ya, setiap kalimat atau paragraf yang kalian ambil dari sebuah jurnal ataupun buku. Karena kalau tidak diparafrase dia akan terdeteksi sebagai plagiarism. Nah, ini sudah tidak tersusun. Nah, untuk kita sesuai dengan template, maka boleh diblok saja. Sebentar, misalnya juga ini. Nah, seperti ini misalnya. Jadi, kalau sebelumnya ini satu kalimat dan satu paragraf dan Anda mau membuat dua paragraf, nggak apa-apa di enter saja ke bawah. Nah, ini di blok. Nah, kembali lagi kita ke bagian heading, kotak heading ini. Cari yang tulisannya paragraf. Nah, ini ya, di sini tulisannya paragraf, klik. Nah, dia akan menyesuaikan sesuai template. Fontnya, kemudian ukuran, dan juga tadi posisinya tadi seperti ini ya, sebelumnya dia sudah ke dalam. Nah, mungkin itu saja ya.